Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukrun bila nihayah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi terpadu ibadah syariah di halaman 119. Silakan dibuka buku terpadunya halaman 119. Baik, sudah ketemu? Oke, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab sholat tentang syarat-syarat sholat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rukun sholat bagian D di halaman 119. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan ketika kita sedang menjalankan sholat. Jadi rukun sholat ini harus ada dan harus dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Satu saja ditinggalkan ketika kita menjalankan sholat, maka sholatnya tidak sah. Lalu ada berapa rukun sholat itu? Rukun salat ada 13. Yang pertama, niat mengerjakan salat. Niatnya kalian sudah pada hafal kan? Tuhur, sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan. Makmuman kalau jadi makmum, adaan imaman kalau jadi imam, adaan lillahi ta'ala kalau salat sendiri. Asar, sholli fardhu asri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Maghrib, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Salat Isya, usolli fardhul isya'i arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Salat subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Salat sunat duha, usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Ini niat nih. Niat ini menjadi rukun baik dalam sholat wajib yang 5 waktu maupun dalam sholat sunat. Sholat sunat apapun itu kita harus menggunakan niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang mampu, anak-anak masih pada sehat semuanya. Kita harus berdiri karena kita masih mampu. Jikalau tidak mampu berdiri, maka boleh sambil duduk. Duduk pun sudah sakit, boleh sambil selonjoran atau apa itu namanya? Yang menyelonjorkan kaki. Nah, kalau sama sekali tidak bisa berdiri, duduk, selonjoran, maka boleh sambil tiduran. Tidak mampu sama sekali itu dilaksanakan, boleh menggunakan isyarat. Saking apanya? Saking wajibnya sholat fardu, saking pentingnya sholat fardu, sampai orang sakit pun tetap harus melaksanakan sholat. Yang ketiga yang menjadi rukun sholat yaitu membaca Allahu Akbar pada takbiratul ihram bareng dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Oke. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah, baik menjadi makmum, menjadi imam, baik sholat fardu maupun sholat sunat, wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku dan tumanina. Ruku posisinya kalian sudah pada paham. Tumanina, apa itu tumanina? Diam sejenak dengan ukuran sekira-kira kita membaca subhanallah, atau dalam ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu yang ke-6, i'tidal atau kembali dari ruku. I'tidal atau kembali dari ruku dan juga tumanina. Sama, diam sejenak, jangan habis dari ruku langsung i'tidal, langsung sujud. Tidak ada tumanina sama sekali. Tumanina itu menjadi rukun dalam salat, baik salat fardu maupun dalam salat sunat. Yang ke-7, sujud dengan tumaninahnya. Nah, sujud pun harus tumaninah, jangan tergesa-gesa.
jangan terburu-buru. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat sebelum kita melaksanakan sujud yang kedua. Dan juga tumaninah, harus diam dulu sejenak. Bacaannya Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu menjadi bacaan ketika kita duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat. Selanjutnya yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu harus duduk, jangan sambil rebahan, jangan sambil nyender ke belakang baca tahiyat akhir, tidak boleh. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir ketika tadi kita duduk tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Jadi salam itu yang pertama menjadi rukun, yang ke sebelah kanan, yang ke sebelah kiri hukumnya sunat. Yang terakhir yang menjadi rukun salat yaitu menertibkan rukun salat. Pernah Bapak sampaikan apa itu tertib, yaitu harus berurutan. Dari rukun nomor 1 sampai rukun terakhir harus berurutan. Tidak boleh habis rukun nomor 1 langsung ke rukun nomor 7. Misalkan habis niat langsung sujud, misalkan tidak sah salatnya. Nah, ke-13 rukun salat ini harus kita kerjakan di saat kita melaksanakan sholat. Bapak ulangi, satu saja kita tinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Misalkan ditinggalkan satu, habis baca Fatihah langsung i'tidal atau tidak ruku dulu, nah itu tidak sah sholatnya. Habis ruku, malas berdiri langsung sujud, nah itu pun tidak sah karena ada rukun yang ditinggalkan. Rukun yang ditinggalkan ketika sholat fardu, ketika sholat sunat apapun itu yang kita laksanakan, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat ini terbagi ke dalam dua rukun. Nah, dua rukun. Ada namanya rukun qauliyah, ada namanya rukun fi'liyah. Apa itu rukun qauliyah? Rukun qauliyah itu adalah perbuatan atau rukun yang sifatnya bacaan, yang berupa bacaan atau ucapan. Yang menjadi bacaan atau ucapan. Apa yang menjadi rukun qauliyah di dalam sholat yang 13 tadi? Yang pertama, rukun qauliyah itu membaca Allahu Akbar. Itu menjadi rukun qauliyah. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Itu menjadi rukun qauliyah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Itu juga menjadi rukun qauliyah atau ucapan. Yang keempat, membaca sholawat. Yang kelima, membaca salam. Itu rukun-rukun yang termasuk golongan qauliyah atau berupa ucapan atau bacaan. Adapun yang bersifat fi'liyah yang berupa gerakan. Yang berupa gerakan, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, itu menjadi bagian atau kelompok rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah atau berupa gerakan di dalam sholat. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun atau lebih, maka sholatnya batal atau sholatnya tidak sah dan harus diulang lagi. 13 rukun sholat, mohon kalian pelajari, mohon kalian amalkan, dihafalkan, nanti dipraktikkan, diterapkan di dalam sholat. 13 rukun ini harus kalian hafalkan dan nanti harus kalian praktikkan di dalam melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun dalam sholat sunat. Mudah-mudahan kedepannya sholat kita menjadi lebih baik dari sholat yang lalu. Rukun-rukunnya bisa diterapkan dan juga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.